Shalom Tuhan yang terkasih, hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita bersama-sama akan memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari saya mengajak kita semua untuk bersatu dulu sejenak. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini bersama-sama kami kembali untuk datang beribadah ya Tuhan dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan, saat pada ini Tuhan, sebentar kami akan menaikkan setiap puji-pujian kami dan kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita nyanyikan pujian yang pertama, Bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa.
pujian di badai kelam dunia. Baik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita nyanyikan pujian Kalau Ku Cari Damai.
menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Kita panjatkan kehadirat Tuhan yang begitu mengasihi kita. Kita ada hingga pada saat kesempatan ini itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan saja di dalam kehidupan kita. Pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 44 sampai 53 yang akan menjadi bahan renungan kita untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Namun sebelum kita merenungkan dan membaca firman Tuhan, sama mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, mengucap syukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Berterima kasih ya Tuhan atas cinta, atas lawatan dan kebaikan yang Tuhan masih berikan di dalam kehidupan kami hingga pada saat kesempatan ini ya Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan dan anugerah-Mu. Pada saat ini kami mau merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan berbicara dalam hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan memahami maksud dan tujuan dari firman-Mu ini ya Tuhan. Pakai abdi ini hanya sebatas alatku saja dalam menyampaikan firman-Mu ini ya Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membacakan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Tuhan dan memuliakan Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada saat kesempatan ini. Dan dikatakan berbahagia adalah kita yang mau membacakan firman Tuhan, mau merenungkan firman Tuhan, dan mau melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita
hari lepas hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kehilangan seseorang yang begitu kita cintai atau kehilangan seseorang yang memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan kita sungguh sangat menyakitkan. Hal tersebut dapat memberikan dampak kesedihan yang begitu luar biasa bagi kita semua. Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan masih ingat pada tahun 2009 kita melihat penyanyi terkenal yaitu Michael Jackson meninggal, dan kita melihat banyak orang yang sedih dan kehilangan sosok dari penyanyi tersebut, terutama para pengikutnya atau para penggemarnya. Kemudian juga kita melihat pada tahun 2020 yang lalu seorang pebasket terkenal yaitu Kobe Bryant juga meninggal, dan kita melihat juga banyak para pengikutnya yang sedih dan kehilangan akan sosok dari Kobe Bryant itu sendiri. Dan kita juga melihat di tahun yang sama, tahun 2020, kita melihat seorang pesepak bola terkenal di era tahun 90-an, mungkin Bapak Ibu masih ingat, yaitu Diego Maradona juga meninggal. Dan kita melihat banyak juga para idola atau para penggemar yang merasa kehilangan dari sosok Diego Maradona tersebut. Begitu juga dengan legenda musik dari Indonesia, seorang penyanyi campur sari kita melihat yang kita ketahui yaitu Dedy Kempot yang beberapa tahun lalu meninggal juga. Banyak juga para idola atau para penggemar dari penyanyi ini merasa kehilangan dari idola mereka, orang yang selama ini mereka idolakan, tetapi pada akhirnya meninggalkan mereka. Dan ketika mereka meninggal, mereka tidak memberikan lagi suatu sukacita yang berarti bagi para penggemar tersebut. Tidak demikian halnya dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kelahirannya 2000 lebih tahun yang lalu memberikan kabar sukacita bagi dunia. Ia datang untuk menyelamatkan manusia yang berdosa dan yang mau percaya kepadanya. Kita melihat selama pelayanannya yang menyampaikan tentang kerajaan Tuhan dan berita tentang pertobatan. Ia datang untuk memberikan keselamatan kepada manusia-manusia yang berdosa. Ia datang untuk menyelamatkan mereka. Dan bagi siapa saja yang mau merespon dengan karya atau anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan ini, maka otomatis akan diselamatkan oleh Tuhan. Ia juga memberikan teladan selama pelayanannya di dunia. Tuhan Yesus memberikan teladan yang baik selama pelayanannya. Hanya saja kita melihat ketika Tuhan Yesus harus mati di kayu salib, banyak juga para murid yang merasa sedih, kehilangan gurunya, guru yang selama ini selalu bersama-sama dengan mereka, pada akhirnya disiksa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka begitu merasa kehilangan. Namun dengan peristiwa itu, Yesus juga bangkit pada hari yang ketiga. Ia bangkit untuk menggenapi perkataannya, dan hal ini tentu memberikan kabar sukacita yang besar bagi para murid pada masa itu. Dan 40 hari kemudian ia naik ke surga, dan perpisahan dilakukan dengan murid-murid memberikan rasa sukacita yang besar bagi murid-murid pada masa itu. Karena apa? Kenapa para murid bisa bersukacita padahal ditinggal oleh gurunya, padahal ditinggal oleh orang yang selama ini melayani bersama-sama dengan mereka di dalam mengabarkan kabar sukacita, kabar Injil itu atau kabar keselamatan itu kepada banyak orang. Mengapa murid begitu bersukacita? Karena Tuhan Yesus ketika ia naik ke surga, ketika ia terangkat ke surga,
Ia mengutus penghibur atau roh penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan selalu menghibur mereka atau menghibur para murid dan menolong para murid pada masa itu. Kita melihat bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus tidak meninggalkan atau membiarkan para murid itu sendirian atau mengalami kesedihan yang berlarut-larut dalam kehidupan mereka. Tetapi Tuhan Yesus berjanji, Ia tetap menuntun, Ia tetap menjaga para murid, dan Ia berjanji akan menyertai kehidupan para murid melalui perantaraan Roh Kudus yang dijanjikannya kepada para murid. Jika kita melihat tadi para idola yang misalnya manusia pada umumnya mereka meninggal secara mutlak, tapi tidak meninggalkan apa-apa bagi para penggemarnya. Tetapi ketika kita melihat Yesus Kristus yang naik ke surga, meninggalkan murid, tetapi Ia tetap berjanji, Ia akan selalu menuntun, Ia akan selalu menjaga, Ia akan selalu menyertai para murid itu melalui perantaraan Roh Kudus Tuhan. Apa yang perlu kita pelajari tentang kenaikan Tuhan Yesus, khususnya dalam Lukas 24 ayat 44 sampai 53 pada saat kesempatan ini? Yang pertama, kenaikan Tuhan Yesus ke surga untuk menggenapi semua yang tertulis tentangnya di dalam kitab suci. Kita bisa melihat dari ayat yang ke-44, saya akan bacakan untuk kita semua. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Injil Lukas mencatat bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga untuk menggenapi isi kitab suci, dan sebelumnya Tuhan Yesus disalibkan, atau sebelum Tuhan Yesus disalibkan, hal ini juga sudah Ia sampaikan kepada para murid bahwa Ia akan bangkit dari antara mati pada hari yang ketiga. Kita bisa melihat ayat yang ke-46. Dan Tuhan Yesus begitu menyadari bahwa kehadirannya ke dunia ini merupakan rancangan Bapa yang harus Ia genapi. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya untuk memberikan karya keselamatan kepada manusia yang berdosa yang telah Ia janjikan beberapa ribu tahun yang lalu. Poin yang kedua yang perlu kita pelajari yaitu bahwa Tuhan Yesus mengutus penghibur atau mengutus Roh Kudus bagi orang-orang percaya. Ketika Ia naik ke surga, Ia mengutus Roh penghibur itu, dan kita melihat bahwa kehadiran Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus yang sering juga kita peringati sebagai peristiwa Pentakosta. Roh Kudus inilah yang akan menuntun para murid, yang akan menyertai mereka, yang akan mengajar mereka dan memberikan kemampuan kepada mereka untuk mengabarkan Injil Tuhan kepada segala bangsa, supaya orang-orang yang akan mendengarkan pemberitaan dari murid-murid itu dapat bertobat dan mengakui bahwa hanya Yesuslah Tuhan di dalam kehidupan mereka. Selanjutnya para murid juga diperlengkapi dengan berbagai-bagai karunia supaya mereka dapat mengabarkan dan menyaksikan Injil kepada dunia ini. Kita melihat tongkat estafet yang diberikan Tuhan Yesus sendiri kepada murid-murid, dan secara khusus untuk orang percaya pada saat ini. Ketika Ia naik ke surga, Ia memerintahkan para murid untuk tetap dapat menyampaikan kabar sukacita itu, bahwa keselamatan itu telah diberikan Tuhan kepada umat manusia. Dan selanjutnya kita melihat di ayat 51, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Ia terlebih dahulu memberkati para murid. Artinya Tuhan Yesus mendoakan agar para murid
selalu dalam pimpinan dan perlindungannya kemanapun mereka berada. Dan perlu kita pelajari bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga merupakan sukacita bagi para murid, karena murid tahu bahwa Tuhan Yesus kembali ke asalnya, yakni surga. Hal ini juga membuktikan bahwa Yesus benar-benar Tuhan dan Juru Selamat yang dijanjikan kepada para nabi dahulu. Dengan demikian, melalui kenaikannya ke surga, para murid tidak perlu bersedih dan ragu karena mereka menyaksikan secara langsung Sang Mesias yang dijanjikan itu telah menyelamatkan mereka dari dosa dan telah naik ke surga. Memang pada masa itu mereka hanya mendengar dan membaca kitab suci tentang nubuatan kedatangan Mesias. Namun pada akhirnya mereka melihat secara langsung Sang Mesias yang dijanjikan itu, yakni Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang datang dari surga dalam rupa manusia untuk menyampaikan kabar baik dan menyelamatkan manusia yang berdosa, dan supaya orang-orang yang mendengarkan kabar itu dapat percaya kepadanya. Dan kemudian ia kembali ke surga dengan disaksikan oleh para murid. Yang perlu kita pelajari yaitu bahwa kenaikan Tuhan Yesus ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ketika kita melihat manusia pada umumnya meninggal, mereka meninggal secara mutlak, tidak lagi meninggalkan hal-hal atau tidak lagi dapat memimpin kehidupan keluarga. Tetapi kita melihat kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dia selalu menyertai orang-orang percaya yang selalu mengandalkannya. Ia selalu berjanji bahwa akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Makna kenaikan Tuhan Yesus yang perlu kita pelajari saat ini juga dapat memberikan sukacita untuk kita pada saat ini. Ketika para murid dahulu mereka merasakan sukacita, demikian juga dengan kita pada saat ini juga dapat merasakan sukacita yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Dia turun dari surga untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, juga sekaligus menunjukkan kepada manusia bahwa Tuhan Yesus adalah jalan ke surga itu, yang merupakan jalan, yang merupakan kebenaran, dan yang merupakan kehidupan, dan sekaligus ia merupakan Tuhan yang datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Dengan memperingati kenaikannya ke surga, orang percaya atau kita yang percaya kepadanya diminta agar untuk tetap giat di dalam menyampaikan kabar sukacita itu, yaitu Injil keselamatan kepada segala bangsa, supaya dalam nama Yesus berlutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kita bisa lihat dalam Filipi 2 ayat 10 sampai dengan 11. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Berterima kasih ya Tuhan atas cinta dan lawatan-Mu pada saat ini. Abdi-Mu telah menyampaikan dengan firman Tuhan. Biarlah kiranya melalui renungan yang singkat ini kami dapat memahami makna dari kenaikan Tuhan Yesus yang memberikan sukacita bagi kami ya Tuhan. Engkau naik ke surga, tetapi Engkau terus menuntun dan menyertai kehidupan kami melalui perantaraan Roh Kudus ya Tuhan. Terima kasih buat keselamatan, buat anugerah yang masih Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Dan kami telah merenungkan firman-Mu, biar kami dapat semakin hari dapat mengerti maksud dan tujuan firman ini di dalam kehidupan kami, dan semakin hari kami dapat mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, pada saat kesempatan ini kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa syafaat. Bapa dalam kerajaan surga, mengucap syukur buat kebaikan, kemurahan dan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami bersatu hati berdoa untuk jemaat-Mu, untuk umat-Mu ya Tuhan, yang beribadah bersama-sama kami di tempat ini, baik secara langsung maupun online. Kami berdoa biarlah Tuhan yang terus memberkati kehidupan mereka, Tuhan yang terus menuntun langkah hidup mereka, pergumulan mereka, dengan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ini, agar iman kami semua semakin diteguhkan, agar kami semua semakin giat di dalam mengabarkan Injil Tuhan bagi bangsa-bangsa, bagi dunia, agar kami terus dengan sukacita untuk menyampaikan kabar keselamatan itu kepada dunia ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Berkati gereja-Mu ini juga, biarlah Tuhan gereja-Mu ini terus bertumbuh, gereja-Mu ini terus mewartakan Injil Tuhan dengan murni. Biarlah gereja-Mu ini dapat selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap perkembangan dan pertumbuhan dari gereja ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Tuhan memberkati kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Tuhan memberkati, biarlah Tuhan terus memberkati para pemimpin, Pak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, Wali Kota dan pemerintahan lainnya. Kami serahkan semua dalam tangan kebaikan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memampukan mereka dalam mereka mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pemimpin di Provinsi Sulawesi Utara ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan. Berkati juga bangsa dan negara kami ya Tuhan. Berkati Pak Presiden, Pak Wakil Presiden. Biarlah Tuhan terus memberkati mereka di dalam kepemimpinan mereka. Biarlah Tuhan terus memampukan mereka untuk dapat memimpin bangsa ini Tuhan, agar menjadi bangsa yang semakin maju, bangsa yang semakin bersatu, bangsa yang saling hidup toleransi ya Tuhan. Berkati para menteri, berkati untuk TNI dan Polri sebagai keamanan dari bangsa ini. Biarlah Tuhan terus memberkati kehidupan mereka, memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan kemampuan kepada mereka, agar mereka semakin hari dapat menjaga keutuhan bangsa ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim kesehatan, tim medis, para dokter, perawat, dan tim medis lainnya. Kami serahkan semua dalam tangan kebaikan Tuhan. Di tengah-tengah pandemi corona yang terus saja bertambah ini, mereka terus melayani, dan Tuhan terus memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan imun yang kuat kepada mereka, agar mereka juga dapat terhindar dari COVID-19 ini Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk pasien-pasien yang terkena dari COVID-19, agar mereka juga dapat sembuh, agar mereka dapat disembuhkan Tuhan melalui obat-obatan yang mereka makan dan konsumsi. Biarlah Tuhan yang terus berkarya atas kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami juga tidak lupa berdoa untuk keluarga kami dimanapun berada. Biarlah cinta dan pemeliharaan Tuhan terus nyata dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Pada saat ini juga kami berdoa untuk saudara kami yang dimana juga merayakan hari raya Idul Fitri ya Tuhan. Biarlah mereka dapat merayakannya dengan penuh sukacita. Biarlah Tuhan terus memberkati mereka, Tuhan terus menuntun langkah hidup mereka Bapa. Biarlah di hari kemenangan yang mereka rayakan ini, mereka juga dapat mengalami Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan buat kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat cinta dan lawatan-Mu. Pada saat kesempatan ini kami menyerahkan setiap seruan doa kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah doa ini terjadi atas kehendak dan rencana Tuhan saja di dalamnya ya Tuhan. Dan doa ini ya Tuhan kami akan akhiri dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah
kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita, ibadah kenaikan dalam memperingati kenaikan Yesus Kristus di saat ini. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Bapa dan dari Sang Anak yaitu Yesus Kristus serta pertolongan dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, ibadah kita pada hari ini telah selesai. Kiranya kita boleh diberkati akan firman Tuhan pada hari ini dan tetap jaga kesehatan dan jaga protokol kesehatan kemanapun kita hendak akan bepergian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.